Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Cikiwir. Ya, kita menjelaskan tentang perdagangan yang masuknya Islam lewat perdagangan. Dan saya Yuda sebagai Bibian. Dan saya Bayu sebagai Al-Furqan Al-Mustafa dan sebagai pedagang. Dan saya Sarul Ramadan dan nama saya Sutanto, yaitu sebagai pembeli dari pedagang. Saya Alger Abdul Farisi, saya sebagai Alwiya Segaf, saya orang yang mualaf. Saya Muhammad Farikunan Putra sebagai kameramen. Saya Rio Kurniawan sebagai Abdul Somad sebagai yang berperan masuk Islam. Teori Arab masuknya Islam ke Nusantara. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk mensyiarkan ajaran Islam. Terlepas dari perdebatan dan diskusi yang kemudian muncul, terdapat 4 teori terkait masuknya Islam di Indonesia tersebut, antara lain teori India, Gujarat, teori Arab Mekah, teori Persia, Iran, dan teori Cina. Yang bisa ditonton nanti pada tautan di deskripsi. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas teori Arab terlebih dahulu. Teori Arab atau Timur Tengah itu sendiri dipelopori oleh sebagian sejarawan, di antaranya yaitu Crawford, Keizer, Naiman, De Hollander, dan juga ada beberapa sejarawan Indonesia seperti Hasmi, Al-Attas, Buya Hamka, dan Mukti Ali. Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara terjadi pada abad ke-7 Masehi. Hamka sendiri menggunakan sumber dari berita Cina dinasti Tang yang menuturkan bahwa di pantai barat Sumatera telah ditemukan hunian wirausahawan Arab. Maka, Hamka menyimpulkan dalam teori Arabnya bahwa Islam masuk ke Nusantara dari daerah asalnya, yaitu Arab. Teori Arab tersebut juga diamini oleh Ahmad Mansur Suryanegara yang mengatakan dalam bukunya Api Sejarah Jilid 1 bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara dibawa oleh para wirausahawan Arab pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Bangsa Arab merupakan bangsa yang secara terus-menerus telah melakukan hubungan perdagangan di luar negeri. Hal tersebut dikarenakan bangsa Arab adalah wirausahawan perantara antara Eropa dengan negara-negara Afrika, India, Asia Tenggara, dan Timur Jauh, yaitu Jepang dan Cina. Sementara menurut Jajat Burhanuddin dalam bukunya Islam dalam Arus Sejarah Indonesia, juga menuliskan beberapa keterangan tentang masuknya Islam ke Nusantara dilihat dari catatan Tionghoa. Teks tersebut merupakan bukti perkembangan perdagangan jarak jauh yang menghubungkan Sriwijaya dengan dunia Muslim di Timur Tengah dan Persia hingga ke Cina di timur sejak abad ke-7 Masehi. Pernyataan yang berkaitan dengan masuknya Islam ke Nusantara yang menjadikan Arab sebagai negara pembawanya mengacu pada sumber dari catatan Tionghoa yang mengatakan bahwa Islam sudah ada di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, tepatnya di wilayah Sumatera dalam perkembangan perdagangan maritim Kerajaan Sriwijaya. Namun, sejalan dengan kelemahan yang dialami Sriwijaya pada abad ke-13, pedagang-pedagang Muslim dan mubaligh-mubaligh beralih dukungannya pada kerajaan yang bercorak Islam, yaitu Samudra Pasai yang berada di pesisir timur Laut Aceh. Itu di Sumatera. Bagaimana dengan Jawa? Islam masuk ke Jawa baru terjadi pada abad 11 Masehi. Dibuktikan dengan temuan arkeologis berupa batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang berangka tahun 475 Hijriah, yang dapat dijadikan bukti bahwa Islam sudah ada di Jawa sejak sebelum abad ke-11. Azyu Mardi Azra dalam Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad ke-17 dan 18 melacak akar-akar pembaruan Islam di Indonesia.
menyatakan bahwa Timur Tengah yaitu Arab dan Persia telah cukup mengetahui Nusantara karena Muslim Timur Tengah ini menjadikan pelabuhan-pelabuhan tertentu di Nusantara sebagai pusat persinggahan. Pada fase pertama, sejak akhir abad ke-8 sampai abad ke-12, hubungan Timur Tengah dengan Nusantara yaitu berkenaan dengan perdagangan. Kemudian fase berikutnya sampai akhir abad ke-15, hubungan antara keduanya terlihat lebih luas. Barulah sejak abad ke-16 sampai abad ke-17, hubungan Timur Tengah dengan Nusantara terjadi lebih bersifat politik di samping keagamaan tadi. Sampai di sini, pertanyaannya adalah, siapa pembawa Islam di Nusantara berdasarkan teori Arab? Kebanyakan buku menyebut bahwa Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Sebagaimana yang ditulis oleh Marwati Junaid Pusponegoro dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3 dan juga oleh Bernard Fleck dalam bukunya Nusantara Sejarah Indonesia yang diterjemahkan oleh Samsudin Berlian. Mereka menuliskan bagaimana pelayaran dan perdagangan memiliki peran aktif dalam proses penyebaran Islam ke Nusantara. Pada kekuasaan Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 dan ke-8, Selat Malaka sudah dilalui oleh pedagang-pedagang Muslim dalam pelayarannya ke Asia Tenggara dan Asia Timur. Kemudian dalam buku ini menuliskan bahwa pada abad tersebut di daerah Sumatera sudah terdapat pemukiman Muslim. Akan tetapi, banyak sejarawan lain yang meragukan kemampuan pedagang dalam menyebarkan Islam. Pedagang tetaplah pedagang. Perhatian utamanya adalah bisnis, bukan penyebaran agama. Azyu Mardi Azra misalnya, dalam bukunya menyebutkan bahwa para guru profesional atau kaum sufi merupakan penyebar Islam di Nusantara termasuk Jawa. Para sufi berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara dalam jumlah besar setidaknya sejak abad ke-13 Masehi. Hal yang menjadi faktor utama keberhasilan para sufi dalam menyebarkan Islam di Nusantara yaitu kemampuannya dalam menyajikan Islam dengan kemasan yang atraktif, khususnya dengan menekankan kesesuaian dengan Islam atau kontinuitas. Pernyataan tentang kaum sufi yang lebih utama dalam memainkan peran dalam Islamisasi di Nusantara, khususnya Jawa, juga tertulis dalam karya Alwi Shihab, Islam Sufistik, Islam pertama dan pengaruhnya hingga kini di Indonesia. Menurutnya, Islam di Nusantara lebih banyak diperankan oleh kaum sufi, disebabkan karena kaum sufi lebih bersifat kompromis dan penuh kasih sayang, sehingga manusia lebih cenderung terbuka dan kosmopolis. Selain penyebaran Islam di Nusantara yang ditulis oleh sejarawan Indonesia maupun luar, historiografi lokal juga mempunyai pandangan sendiri tentang siapa para penyebar Islam ke Nusantara tersebut. Sumber-sumber lokal sebagian besar mengaitkan penyebaran Islam dengan Wali Songo. Mereka turut andil dalam proses Islamisasi, khususnya di Jawa. Namun, penyebaran Islam di Jawa oleh Wali Songo baru terjadi sekitar abad ke-14 Masehi. Itulah pembahasan singkat tentang teori Arab masuknya Islam ke Nusantara. Nantikan pembahasan selanjutnya tentang teori Gujarat, Persia, dan teori Cina masuknya Islam ke Nusantara.
1 rial. Halal, halal. Ayo, bismillah, bismillah. Halal, halal. Halal, halal. Halo, anak mau beli. Ya, 1 rial. Oh. Ada. Terima kasih. Sini, sini. 1. Wah, aku lah. Ini 1.000. Saya mau mengajarkan tentang agama Islam. Oh. Silakan. Ya. Nama saya Al Mustafa Saya Sutarno. Sutarno. Saya ingin mengajarkan tentang agama Islam. Oh. Dan saya dari Arab Saudi. Oh. Ini adalah agama Islam. Iya. Itu adalah bacaan Bismillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu mempercayai agama saya? Apakah kamu ingin ikut agama saya? Iya. Kalau kamu ingin ikut agama saya, jabat tangan saya. Asyhadu alla Asyhadu an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. La. Ya khair. Ya khair. Wassalam. Ya, kamu Ya. langsung omongin aja ke suami, istri, dan anak kamu. Ya. Jangan lupa Ya. masuk agama saya. Ya. Saya ingin agama Islam sampai ke seluruh dunia. Ya. Tidak ada di Arab saja. Ya. Ingin ngasih teman-teman bahwa ada agama baru. Kemarin gue apa udah kagak laku. Dagang apaan? Gue kemarin dagang buah kemarin durian lagi panen. Lo dagang Lagi apa? panen. Dagang sayuran gue. Aku berapa? Laku nggak? Banyak. Wis banyak. Halo. Gue baru tahu nih agama baru. Apaan tuh? Agama Islam. Apa tuh baru denger tuh? Ayo kita ke sana aja biar tahu. Ayo, let's go. Gimana tuh? Tempatnya Gimana tuh? di situ tuh. Ayo. Gue tahu ya agama Buddha doang sorry. Ayo. Ini bangun tidur nih. Bang. Bangun bang. Gembel. Bang nih temen gue mau pada belajar agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dia ngomong apa nih? Tahu saya. Saya juga nggak tahu. Perkenalkan, nama saya Al Furqan Al Kalafi Al Mustafa. Nama saya Agas ya. Saya Bian. Sini ada agama Islam. Awal-awal. Siapa kalian tahu dari mana agama Islam ini? Saya itu dari dia. Itu dari dia. Iya, memang sudah saya anjurkan untuk menyebarkan agama Islam sampai di seluruh dunia. Amin. Alhamdulillah. Agama Islam itu awalnya gimana? Agama Islam itu diawali dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Dulu Nabi Adam turun ke bumi dan dipisahkan oleh Hawa. Kisah singkat Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah. Disebutkan dalam sebuah hadits, Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh permukaan tanah. Maka lahirlah anak Adam yang sesuai dengan asal tanahnya. Di antara mereka ada yang berkulit putih, hitam, dan perpaduan antara warna tersebut. Di antara mereka ada yang bersifat lembut dan kasar serta perpaduan antara keduanya serta di antara mereka ada yang baik dan jahat. Hadis riwayat Abu Dawud. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memerintahkan semua makhluk yang ada di surga untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semua mematuhinya terkecuali iblis. Iblis merasa bahwa mereka lebih mulia daripada Nabi Adam. Akibat ketidakpatuhannya tersebut, iblis diusir dari surga dan dilaknat sampai hari kiamat. Sebagai bentuk pembalasannya, iblis bersumpah akan menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya hingga hari kiamat kelak. Kehadiran Siti Hawa. Setelah iblis tidak lagi di surga, Nabi Adam pun tinggal seorang diri di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menciptakan Siti Hawa untuk menemani Nabi Adam. Mengutip buku kisah para nabi oleh Imam Ibnu Katsir, Siti Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama Siti Hawa, Nabi Adam menjalani kehidupan yang indah di surga. Mereka berdua menikmati berbagai kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat satu larangan Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa yakni untuk tidak memakan buah dari pohon huldi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, dan makanlah berbagai makanan dengan nikmat yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini,
maka kamu akan termasuk ke dalam orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Sesuai janjinya, iblis pun menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa agar dikeluarkan dari surga seperti dirinya. Iblis berkata, "Wahai Adam, sesungguhnya Allah melarang mendekati dan memakan buah dari pohon itu karena tidak ingin kemuliaanmu menyamai malaikat." Karena tergoda dengan perkataan iblis, Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian memakan buah tersebut. Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Setelah memakan buah tersebut, Nabi Adam dan Siti Hawa menyadari kesalahannya. Mereka pun bersimpuh di hadapan Allah dan menyesali perbuatannya. Karena telah melanggar perintah Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu terdapat tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditetapkan." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 36. Setelah Nabi Adam dikeluarkan dari surga, ia menerima ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat. Nabi Adam kemudian bertaubat seperti yang diabadikan dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 23, yang artinya, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabi Adam dan melimpahkan rahmat kepadanya. Karena Allah Zat yang Maha Pengasih dan memberi ampunan kepada orang yang bertaubat dari kesalahannya. Semoga kita dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apakah kamu ingin masuk? Apakah kamu ingin masuk? Izin. Apakah kamu ingin masuk? Kita ikuti kalimat syahadat dari saya. Wala ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Itu adalah Nabi kita, Nabi terakhir, Nabi yang dijunjung tinggi oleh Allah dan umat-umatnya, yaitu kita. Kita sudah, kalian semua sudah masuk Islam. Jadi kalian mesti belajar mengaji dan bisa melakukan syahadat untuk menyebarkan agama-agama Islam di kemudian hari. Semuanya paham kalian semua? Paham. Siap. Segitu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kasih tahu lagi, setiap ingin melakukan sesuatu, kalian harus melakukan Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dan alhamdulillah, dan diakhiri oleh alhamdulillah. Dan masuk atau keluar bismillah dan alhamdulillah. Dan kalau ingin berkunjung seperti ini, melakukan perkumpulan seperti ini, diawali dengan assalamualaikum dan ditutup oleh waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan nih apa namanya? Wan. Wani. Lu nyanyi macam apa? Kalian apakah ingin masuk agama Islam? Ya memang kalian tahu dari mana agama Islam ini? Saya tahu dari dia. Dari dia. Dia memang sudah saya sebarkan semua agama Islam di seluruh dunia. Belum bisa agama apa? Agama Islam itu agama saya, agama yang paling benar untuk menggapai surga. Itu Tuhannya siapa? Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah kalian berminat untuk masuk agama Islam? Jadi Kristen. Iya, saya tahu. Lo ngomong assalamualaikum.